Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan satu pelajaran yang luar biasa sekali dari Bapak Gracia Pelo ya. Dimana teman-teman sekalian ya, beberapa hari ini dan kita melihat ya polemik-polemik muslim, apologet daripada muslim ya, mereka sedang menggunakan materi-materi daripada Ustadz Profesor ya Menachem Ali, teman-teman sekalian, udah profesor ya. Dimana dalam satu videonya sudah lama sekali tapi saat ini lagi trending. Kenapa dia katakan bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham itu adalah Ismail, bukan Ishak ya. Padahal data baik dari tafsir-tafsir Al-Quran itu sendiri ya, dan beberapa sumber lainnya dari Muslim lebih cenderung mengiyakan bahwa yang dipersembahkan oleh Ibrahim atau Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Kedua, teman-teman sekalian, dalam pernyataannya juga dia katakan bahwa Hagar itu, Hajar yang orang Mesir itu, hamba atau budak dari istri Abraham yang sah, yaitu Sarai ya. Dia katakan itu bukan hanya seorang budak biasa dari Mesir, tetapi itu seorang putri dari Raja Firaun ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang dibangun oleh Menachem Ali, dan saat ini Bapak Gracia Pelo bongkar semua. Oleh karenanya teman-teman, supaya kita diberkati bersama dan kita mendapatkan informasi terbaru, dan tentu saja ya kita dikuatkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya saya mengajak kita langsung untuk menonton video berikut ini. Yang menyaksikan siaran kali ini saya buat karena setelah 2 kali postingan saya menunjukkan banyak tafsir Muslim menguatkan Ishak, khususnya tafsir-tafsir yang tertua. Kemudian saya tunjukkan data tentang hadis-hadis yang mayoritas 65% menguatkan Ishak. Ada kepanikan di dalam kalangan polemikus Muslim. Dia berusaha menyangga, tetap ngeyel Ishak yang benar, bahkan mulai mengangkat postingan Menachem Ali yang lama bahwa Hagar itu ibunya Ismail, bukan budak seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tapi adalah putri Firaun. Karena ada kengeyelan semacam ini, saya membuat seri khusus tentang keluarga Abraham. Jadi ini part 1. Bantahan pertama, Hagar itu bukan putri Firaun seperti postingannya Menachem Ali dan kawan-kawan dari pihak Muslim. Ini 4 Quran yang saya miliki. Harusnya ada yang kelima, tafsirnya Ibnu Juraij. Tak hanya saja tafsirnya Ibnu Juraij saya masih belum bisa dapat, harus beli dari luar negeri. Muqatil bin Sulaiman, Ibnu Mas'ud, At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Juraij, penulis tafsir tertua menguatkan Ishak. Seperti yang sudah saya buktikan di postingan saya yang kapan hari, mayoritas sahabat dan tabi'in 65% mendukung Ishak dan bukan Ismail yang nyaris disembelih. Ini bukan pro tapi berita ibu, mendukung Ismail yang dikorbankan. Karena postingan saya 2 kali berturut-turut menunjukkan data-data otentik bahwa Ishak yang nyaris dikorbankan menurut pengakuan tafsir-tafsir tertua Islam dan hadis-hadis sahih. Ada sebagian polemikus Muslim, umat Muslim yang berusaha mengcounter, menuduh Alkitab itu palsu, tidak dapat dipercaya, pokoknya ngeyel Ismail yang betul. Sambil ada yang memberikan postingan bantahan bahwa Hagar itu bukan budak, itu penghinaan orang Kristen. Hagar anak Fir'aun itu bukan budak, itu putri Fir'aun. Dengan data-data tafsir-tafsir Yahudi. Yang jelas saya akan tunjukkan tafsir itu kan asumsi. Yang tertulis di dalam Taurat, Hagar ini budak hamba Sarah. Ini tertulis tegas. Ini bukan tafsir. Ini ayat, ini yang tertulis firman Tuhan. Di dalam Taurat dicatat, karena Hagar punya anak terus kurang ngajar sama Sarah, tua nyonyanya, terus nyonyanya marah, akhirnya Hagar ditindas. Karena penindasan itu Hagar minggat. Di tengah-tengah minggat, malaikat menampakkan diri dan menyuruh Hagar kembali ke nyonyamu. Saya minta tolong Agus, tolong bacakan Kejadian 16 ayat 8 dan 9. Ini ayat, ini bukan tafsir. Tolong bacakan Kejadian 16 ayat 8 dan 9. Kejadian 16 16
Ayat 8 dan 9. katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Sarai Lalu kata nyonyaku. Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Terus, Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. kembali ke nyonyamu. 2 kali berturut-turut, malaikat dan Hagar menyebut Sarai itu nyonya. Ini ayat, ini bukan tafsir. Setelah dia pernah minggat gara-gara ditindas sama Sarah, itu pun juga gara-gara Hagar pun yang salah juga, karena dia menyombongkan diri, karena dia punya anak, Sarah belum punya anak. Nanti setelah anaknya agak besar, setelah dia kembali, anaknya agak besar, kira-kira 13-14 tahun, Hagar diusir Abraham atas desakan Sarah. Ini bukan tafsir, ini ayat. Yuk kita lihat. Hagar diusir dengan Ismail atas permintaan Sarah. Di Kejadian 21:14, saya tidak akan membacanya, saya langsung lanjutkan. Dia diberi roti dan air. Mengenai ini pun saya akan berikan postingan khusus di postingan yang akan datang. Karena seringkali di ayat tentang Hagar dan Ismail diberi roti dan air dipakai oleh umat muslim untuk menuduh Alkitab itu palsu. Sabar, jangan merasa benar karena ketidaktahuanmu menuduh Abraham memberikan roti dan air ini suatu ayat palsu. Tunggu ya jawabannya nanti. Setelah diusir, Hagar dan Ismail tinggal di padang gurun Paran, di selatannya Israel, di selatan Palestina. Di situ Ismail jadi pemanah dan dia dikawinkan oleh Hagar dengan wanita dari Mesir. Jadi Hagar kembali ke Mesir, mencari wanita Mesir dan dikawinkan dengan Ismail. Tafsir yang dipakai oleh Menahem Ali itu tidak keliru, memang ada. Ada tafsir Yahudi yang mengatakan Hagar itu anaknya Fir'aun. Tapi ingat, itu tafsir yang pro kontra. Karena ada rabi Yahudi lain yang mengatakan Hagar itu budak, tapi ada rabi yang mengatakan Hagar itu anaknya Fir'aun. Ini pro kontra. Bukan tafsir tunggal. Tafsir dari rabi-rabi rabbinik yang mengatakan Hagar itu anaknya Fir'aun, ini kisah-kisah Israiliyat yang digemari oleh Muslim. Terus terang ini kisah palsu yang digemari oleh Muslim, karena di dalam bayangan Muslim ini mengangkat derajat Ismail, ternyata ibunya adalah anak raja. Tafsir yang pertama, yang tertua, Hagar itu anak kandungnya Fir'aun dari istri yang sah. Tapi ada 2 tafsir. Tafsir yang kedua, tafsir di Talmud, ada yang mengatakan dia bukan anaknya Fir'aun langsung, istri yang sah, tapi anak dari gundik. Jadi mengenai anak Fir'aun ini pun ada 2 tafsir di dalam Yahudi, tidak ada satu kesepakatan. Anak dari istri yang sah dan istri selir dari gundik. Sekarang pertanyaannya, kita harus berpikiran kritis. Kira-kira tafsir Yahudi ini kapan tafsir yang menimbulkan pro kontra ini muncul? Kita harus lidiki. Menahem Ali yang di dalam beberapa hari terakhir ini, ceramahnya dia yang beberapa tahun yang lalu ini dikutip oleh murid-muridnya, pendukung-pendukungnya, ya kelompok-kelompok orang yang seperti dialah, menggunakan data-data yang dipakai oleh Menahem Ali. Dia menggunakan Bereshit Rabbah. Hati-hati, Bereshit Rabbah abad ketiga, saya gunakan yang lebih tua ya. Banyak channel-channel Muslim mulai mengopinikan Hagar itu anaknya Fir'aun, bukan budak seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dari data ini saya mendapatkan data dari websitenya Yahudi ya. Di dalam website Yahudi mereka tulis dengan jujur bahwa kisah, cerita, riwayat Hagar anaknya Fir'aun yang tertua pertama kali muncul pada abad pertama sebelum Masehi dari kitab apokrif Kejadian Avigat Yadin. Ada yang menulis, memberikan cerita yang baru bahwa Hagar yang diberikan kepada Sarah itu sesungguhnya anaknya Fir'aun Raja Mesir. Tapi ini tafsir abad pertama. Yang setelah abad pertama itu tafsir ini belum populer karena ini setelah Musa menulis Taurat 1500 tahun, baru muncul tafsir ini 1500 tahun pasca Musa di abad pertama sebelum Masehi. Tafsir yang kedua itu baru muncul abad ketiga keempat Masehi di dalam Talmud di Midrash Rabbah.
Midrash Rabbah Genesis 4 ayat 1. Yang ini lucu lagi, tafsir yang kedua ini berbeda dari tafsir yang pertama. Ada rabi yang memberikan kisah, riwayat, mengarang-arang cerita. Hagar ini diberikan oleh Firaun kepada Sarah sebelum Sarah menikah dengan Abraham sebagai bagian dari pemberian mahar atau seserahan mas kawin pernikahan Sarah dan Abraham. Ini saya garis bawahi karena ini sangat-sangat lucu. Sehingga Hagar yang diberikan langsung oleh Firaun di saat pernikahannya dengan Abraham ini menjadi budak hak milik propertinya Sarah. Bukan hak milik, bukan propertinya, bukan budaknya Abraham. Kemudian tafsir-tafsir Yahudi seperti tafsir Razi abad 11-12 juga mengatakan yang sama, Hagar itu putri Firaun. Jadi kita kronologisnya, sumber yang tertua berasal dari kitab apokrif Avigat Yadin halaman 37. Kalimat ini loh yang konyol. Tafsir di Talmud yang dipakai oleh Menahem Ali bahwa Hagar ini diserahkan oleh raja negara adik kuasa zaman kuno Firaun kepada Sarah sebelum dia menikah sebagai mas kawin atau seserahan di saat dia menikah dengan Abraham. Ini konyol sekali. Kalau ini diberikan Sarah sebelum menikah, berarti ini sudah diserahkan oleh Firaun sebelum Abraham keluar dari Ur Kasdim. Karena dikatakan sebagai dowry dan sebagai mahar, sebagai bagian dari mas kawin untuk Sarah. Pertanyaannya, Abraham pada waktu dia datang ke Mesir, keluar dari Ur Kasdim sudah menikah. Jadi kalau kita menggunakan tafsir Talmud dari Rabbah 45 ayat 11, berarti asumsinya Firaun sudah pernah mengunjungi Abraham di Irak sebelum dia keluar dari Ur Kasdim dan memberikan mas kawin di pernikahannya dia. Ini konyol, kapan Firaun pernah ke Irak? Ini saya menolak tafsir ini. Ini ngawur. Jadi tidak mungkin. Tidak ada satupun catatan baik Alkitab maupun non-biblical Firaun berkunjung, Firaun sebagai pemimpin negara adik kuasa zaman kuno pergi ke Irak memberikan seserahan bagian mahar kepada Sarah, menyerahkan anaknya sebagai budak. Ini tidak pernah ada. Jadi mau pakai tafsir yang pertama, tafsir kedua ini lucu. Pemimpin negara adik kuasa kuno menyerahkan anak perempuannya sebagai budak. Ini tidak cocok dengan kronologis, mengingat Alkitab mencatat kronologisnya. Abraham keluar dari Ur Kasdim, bawa istri. Dan di saat dia masuk ke Mesir, Sarah adalah istri resmi. Lihat nih ya, saya tunjukkan bahwa tafsir itu bertentangan dengan kronologis Taurat. Di dalam Kejadian 12:15 dijelaskan tentang kisah Abraham ke Mesir. Pada waktu dia masuk ke Mesir, istrinya itu cantik. Abraham itu takut kalau dia dibunuh, jadi dia diambil orang. Dia minta tolong Sarah untuk berbohong. Kalau kamu ditanya orang, jangan ngaku kamu suami istriku, tapi ngaku saudaraku. Ketika penggawa Firaun melihat Sarai, maka memuji-muji di hadapan Firaun, memuji-muji kecantikannya, sehingga perempuan itu Sarah dibawa ke istananya, dibawa ke istananya Firaun. Setelah dia lihat Sarai ini cantik sekali, oh iya, seperti yang disampaikan orang-orang ini, dilihat sendiri di depan matanya di istana, Firaun menyambut Abraham dengan baik, karena dia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat hadiah, kambing, domba, lembu, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Firaun dapat asap, dapat bala, dapat kutukan yang begitu sedemikian rupa kepada sisi istananya, karena Sarah istri Abraham itu. Jadi di saat dia masuk ke Mesir itu sudah suami istri, karena Firaun menginginkan istri Abraham karena dia nggak tahu, karena dia dibohongi, karena ini katanya itu saudara bukan istri. Firaun kena tulah, kena kutukan. Karena apa? Itu istrinya orang. Tafsir Genesis Rabbah 45 poin 11 itu keliru. Dan tafsir Genesis Rabbah 45 itu bersumber dari apokrif Kejadian Avigat Yadin di abad pertama sebelum Masehi. Kemudian ketidaklogisan yang saya tunjukkan bahwa ini tidak mungkin itu anak Firaun, karena Taurat jelas-jelas mengatakan Sarah menindas Hagar. Bayangkan,
kok berani Sarah menindas anak Fir'aun, anak pemimpin negara adidaya di zaman kuno? Sudah dia budak, ditindas pula. Dan yang ditindas ini adalah anak Fir'aun. Bayangkan, anak Fir'aun dijadikan budak dan ditindas pula. Dan yang menarik, apapun yang dilakukan Sarah, begitu dia jealous dengan Hagar, karena Hagar mulai kurang ajar, ditindas dan diusir. Bapaknya pemimpin adik kuasa di zaman kuno, cuek aja. Lihat anaknya diperlakukan seperti itu oleh Sarah. Ini aneh. Kok bisa ya? Seorang pemimpin negara dikuasa di zaman purba, yang hebat di mana Abraham aja ketakutan, lihat anaknya diperlakukan tidak manusiawi, tidak bertindak apa-apa, diem semua, diem. Kemudian setelah Abraham mengusir Ishak dan mengusir Ismail dan Hagar cari menantu, dia kembali lagi ke Mesir. Artinya intensitas Hagar berkomunikasi dengan kaumnya di Mesir, orang-orang Koptik, itu sering sekali. Dia pergi ke kaumnya, ke orang-orang Mesir. Nah, kalau dia ditindas semacam ini sudah menjadi pembicaraan umum. Andaikan dia anak Fir'aun, ini menjadi pembicaraan umum, dan saya yakin dalam waktu yang singkat, Raja Mesir, Fir'aun, akan angkat senjata, cari dan basmi, mengadili Sarah dan Abraham. Bayangkan, sudah ditindas, sampai minggat, disuruh kembali, kemudian diusir pula. Jadi ini suatu tafsir Yahudi yang saya tolak. Karena apa? Di dalam Yudaisme sendiri, tafsir itu tafsir yang bermasalah, bukan satu-satunya tafsir. Ada yang berpegang ini budak, ada yang mengatakan itu anaknya Fir'aun. Dan tafsirnya anak Fir'aun ada dua. Anak kandung langsung, anaknya Kundi. Dia ketemu dengan orang-orang Mesir. Yang menarik, kenapa cerita ini sampai Fir'aun nggak dengar? Andai kata Fir'aun dengar pun, kenapa dia diem, tenang, dan tidak bersikap apapun terhadap Sarah dan Abraham? Ingat ya, Mazmur 83:7, Daud mengatakan penghuni-penghuni kemah Edom dan orang Ismail, orang Moab, dan orang Hagar. Artinya apa? Hagar dan kaumnya dibedakan dengan Ismail dan keturunannya. Artinya Hagar ini punya kelompok. Sebagai orang Mesir, dia punya kaum Hagar. Edom ini anak keturunannya Esau. Kaum Ismail, keturunannya Ismail. Kok bisa seluruh orang Mesir tidak tahu bahwa Hagar ditindas, dianiaya, diusir, direndahkan oleh Abraham atas desakan Sarah, padahal dia anak Fir'aun, raja tertinggi, penguasa adidaya di zaman kuno. Saya tulis tafsir Rabi Saul, karena Paulus itu orang tidak tahu kalau dia itu adalah rabai. Paulus itu nama Kristennya, sebelum dia menjadi Kristen dan namanya berubah menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Saulus itu bahasa Yunani dari kata Saul. Jadi kalau kita ngomong tafsir Rabi, ya saya tunjukkan Rabi yang sama, tapi bedanya ini Rabi yang menjadi orang Kristen, Rabi Saul. Rabi Saul di abad pertama, dia memiliki pandangan yang sama seperti Alkitab, bahwa itu adalah budak. Artinya di abad pertama pun, tulisan kitab palsu apokrif Avigadiyadin belum populer dan belum diterima oleh secara umum masyarakat. Karena di dalam abad pertama, Paulus, Rabi Yahudi, tolong, saya tunjukkan buktinya bahwa Paulus adalah Rabi Yahudi. Agus, tolong baca Kisah Rasul 19 ayat 8. Kisah 19 ya Pak ya? Ya. 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tidak bisa orang Yahudi awam mengajar berbulan-bulan di rumah ibadat. Hanya rabi yang boleh masuk rumah ibadat dan mengajar di dalam rumah ibadat. Boleh khotbah, boleh naik mimbar. Ya, Paulus bukan 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan mengajar di sinagog. Ini menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa dia di dalam Yudaisme sesungguhnya dia adalah rabai, dia rabi. Oleh karena itu Paulus, sekalipun dia orang yang bergabung menjadi murid Yesus pasca 12 rasul, dia sangat dihormati karena dia adalah rabai. Paulus mengatakan Hagar adalah hamba budak. Artinya tulisan apokrif Avigadiyadin belum populer diterima masyarakat. Galatia 4:28 ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar yang melahirkan anak-anak perhambaan. Di dalam kalangan Rabi Yahudi sendiri, Rabi Saul mengatakan Hagar adalah hamba.
Artinya kitab apokrif Afigadyadin belum populer dipakai oleh masyarakat Yahudi kala itu. Perhatikan, sangat aneh karena dikatakan pada waktu Abraham ketemu sama Firaun, dia ketakutan dengan Firaun. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir berkatalah kepada Sarai, memang aku tahu bahwa engkau adalah perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi dia suruh istrinya, Sarah, berbohong, mengaku sebagai saudara. Karena takut dibunuh orang Mesir atau diambil oleh Firaun. Bagaimana mungkin orang yang ketakutan dengan orang Mesir, dengan Firaun semacam ini, berani menindas anak raja Mesir menurut tafsir yang dipakai oleh Fred Menahem Ali? Ini omong kosong semua. Dan ingat, kalau Anda lihat hitung umurnya, di saat Abraham ke Mesir, itu usia Sarah itu 75 tahun. Bayangkan, aku nggak tahu cantiknya Sarah ini seperti apa. Saat dia masuk ke Mesir umur 75 tahun, orang Mesir itu terpesona, bahkan Raja Fir'aun menginginkan Sarah yang umurnya 75 tahun menjadi istrinya. Sampai jatuh cinta lah. Apa tidak kurang cantik tak? Sampai perempuan 75 tahun ingin diperistri. Sejak Taurat ditulis sampai abad pertama sebelum Masehi, tidak ada tafsir Hagar anak Firaun. Tafsir Hagar anak Firaun baru muncul abad pertama. Jadi selama 1500 tahun tidak ada tafsir semacam ini. Itu pun munculnya bukan dari kitab yang berotoritas. Awal munculnya kisah ini kisah apokrif dari Afigadyadin. Kemudian abad pertama, Rabi Saul sama-sama Rabi, lebih tinggi otoritasnya dari Afigadyadin, karena Afigadyadin ini bukan tulisan Rabi. Surat Galatia tulisan Saul itu Rabi Saul atau Paulus yang mengatakan Hagar itu adalah budak. Ada apa? Di dalam postingan di YouTube, internet, banyak sekali kelompok polemikus Muslim berusaha mencitrakan bahwa Hagar itu anaknya Fir'aun. Dan dia merasa dengan mengatakan Hagar itu anak Fir'aun, dia terhormat. Lucu, keliru. Yang mulai masuk di dalam kalangan rabbinik itu di abad ketiga ke atas, abad 34 di dalam Midrash Rabbah tentang kitab Kejadian, Hagar anak gundik Fir'aun, hadiah mas kawin untuk Sarah menikah dengan Abraham. Yang saya sebutkan itu omong kosong, konyol. Kemudian muncul lagi tafsir dari Rabi, tapi Rabi modern di abad 11-12, tafsir Rabi Rasi. Ada apa ini? Dengan membuat kisah bahwa Hagar itu anaknya Fir'aun, itu bukan bukan menyanjung Fir'aun, meninggikan Hagar, bukan. Itu merendahkan bangsa Mesir dan merendahkan keturunan Ismail. Jangan keliru. Dengan ada tafsir yang mengatakan bahwa Hagar itu anaknya Fir'aun, dia ditindas dan diusir oleh Abraham, itu bukan suatu sanjungan kepada Hagar. Tafsir-tafsir ini malah menunjukkan supremasi Israel atas Mesir dan keturunan Ismail. Jangan keliru. Karena kan sudah saya buktikan tadi, tidak mungkin kalau dia anaknya Fir'aun, anaknya penguasa adidaya, adik kuasa di zaman kuno, ditindas dan rajanya diam aja, Fir'aun diam aja. Mustahil. Kecuali Abraham lebih berkuasa, lebih hebat, dan lebih ditakuti oleh Fir'aun, maka dia akan diam, diperlakukan semena-mena oleh Abraham. Karena apa? Karena Abraham lebih berkuasa dari Fir'aun. Tapi nyatanya ayat-ayat Taurat mengatakan yang berbeda. Abraham takut dengan Fir'aun. Mustahil anak penguasa adidaya diusir, ditindas, bapaknya diam dan tidak mempermasalahkan. Mustahil. Saya tidak bisa bayangkan ya. Fir'aun, penguasa adidaya, menyerahkan anaknya bukan sebagai istri, tapi diserahkan sebagai budak. Ini penghinaan. Ini tidak masuk akal. Ini penghinaan ini. Sangat-sangat merendahkan harga diri. Jadi tafsir yang keluar dari kitab apokrif Afigadyadin itu merendahkan, tendensi merendahkan. Kalau hal itu, anak raja diminta untuk dijadikan budak atau selir, itu perang. Anda tahu kisah perang Bubat? Perang antara Gajah Mada dengan kerajaan Pasundan di daerah Babat, gara-gara ada namanya perang Bubat, daerah tempat peperangan Gajah Mada dengan kerajaan Pasundan, itu disebut sampai hari ini kota Babat. Karena di daerah itu zaman dulu terjadi perang habis-habisan antara kerajaan Sunda dengan Gajah Mada. Kenapa? Karena
ini saya cerita sedikit ya. Putri kerajaan Sunda, Dia Pitaloka itu sangat cantik, terus mau dipinang dinikahi oleh Hajam Wuruk. Pada waktu dikirim panglima-panglima bala tentara mengantarkan Dia Pitaloka sebagai istri yang akan dikawin oleh Hayam Wuruk, Gajah Mada merasa jangan dikawin sebagai istri. Kalau dikawin sebagai istri, maka kedudukan Majapahit dengan Pasundan, negara Pasundan itu sejajar. Sebelum dia sampai ke Mojokerto, Gajah Mada dan pasukannya menghadang rombongan kerajaan Sunda di daerah Babat. Tolong serahkan putri ini untuk saya berikan kepada raja. Panglimanya kaget. Apa? Kamu minta putri kami, putri kerajaan kami sebagai persembahan? Tidak, kami datang bukan memberikan persembahan. Ini untuk dinikahkan menjadi istri, bukan diminta sebagai budak atau selir. Di Indonesia, kerajaan Pasundan bukan negara adidaya. Begitu Dia Pitaloka dihadang oleh Gajah Mada diminta untuk dijadikan gundi atau selir, itu merasa harga dirinya kerajaan sudah dicapik-capik. Oleh karena itu panglima patihnya kerajaan Sunda, dia langsung bilang sama tentaranya, kita mati habis-habisan di sini, karena lebih baik kita mati berkalang tanah daripada kita dipermalukan. Akhirnya dia tahu pasti tidak akan menang, dan nyatanya perang antara Sunda dan Majapahit itu nggak seimbang. Gajah Mada pasukan lengkap, pasukannya Pasundan itu hanya sedikit, hanya untuk mengawal putri raja. Tapi begitu semua pasukan mati, ibunya Dia Pitaloka dan Dia Pitaloka bunuh diri. Dia tidak mau dijadikan persembahan, dia bunuh diri, kayak harakiri ya, membunuh dirinya sehingga semua mati, tidak ada yang hidup. Sampai hari ini sudah terjadi di abad 15. Sampai tahun 2022, Anda tidak akan ketemu nama Jalan Gajah Mada di Bandung. Karena harga diri mengenai anak raja diminta sebagai persembahan, itu sangat menginjak-injak harga diri orang Sunda. Meskipun ini kita kuno, cerita lama. Untuk konteks Indonesia, seorang raja menyerahkan anaknya sebagai budak, itu harga diri. Jadi ini bantahan pertama saya tentang postingannya Menahem Ali yang saat ini sudah mulai banyak dipakai oleh polemikus Muslim untuk berusaha meyakinkan Ismail lah yang dikorbankan, bukan Ishak, dengan berbagai tuduhan Alkitab ini palsu. Ini masih belum selesai, ini masih seri Ishak atau Ismail part 1. Jadi saya akan berapologetika menggunakan data-data dari Alkitab, bahwa kebenaran Alkitab tak terbantahkan, tidak seperti opini hoax yang dipakai oleh Menahem Ali dan yang dimainkan oleh polemikus Muslim. Oh ya, jangan lupa buku saya tentang membungkam bidat sudah terbit. Yang belum memilikinya segera cari di Tokopedia. Satu buku 100.000, beli 2 atau 3 buku 90.000, di atas 3 buku 85. Di situ penuh data-data historis, kajian teologi dogmatis, kajian apologetika, kajian tentang heresiologi, kajian tentang ilmu tentang aliran sesat, termasuk yang lain-lain, sejarah. Sejarah menjadi satu, Islamologi. Jadi dengan satu buku Anda bisa mendapatkan banyak ramuan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.